Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi di podcastnya Fahri Nasrullah di episode Ducati, Edukasi Teknologi Informasi. Nah, di segmen pertama ini kita bakalan ngomongin tentang podcast. Jadi, apa sih podcast itu? Teman-teman dengerin podcast tapi nggak tahu podcast itu apa? Kan lucu juga. Ngomongin podcast yang saya lakuin sekarang nih, itu di luar negeri kayak Amerika, UK, Australia, sama yang lainnya, podcast udah jadi hal yang benar-benar lumrah. Karena di sana dengerin podcast udah banyak banget sih. Kalau di Indonesia, belum terlalu banyak orang yang tahu apa sih podcast, apalagi tahu cara pakai sama manfaatnya. Mungkin karena orang-orang Indonesia biasa taunya selalu belakangan, mungkin kali ya. Tapi kalau misalkan pada tahun sekarang sih kayaknya udah pada tahu, apalagi udah banyak banget sih YouTuber yang kontennya itu konten podcast, apalagi sekarang ini lagi kondisi wabah pandemi. Supaya lebih banyak yang tahu nih dan ngerasain manfaatnya, kali ini saya bakalan ngobrolin tentang podcast. Jadi keingetan zaman sekolah di Bandung, selalu dengerin radio. Dulu sering dengerin MKFM. Jadi dengerinnya tuh lagu-lagu religi, terus ada Nanti Nenner, lagu-lagu pop ya yang populer. Terus ada radio Ardan, dulu ada acaranya Canghegar. Jadi acaranya itu isi-isinya itu komedi. Jadi cerita-cerita nyeleneh lah gitu kan. Nah, terus ada juga acaranya Nightmare tiap malam Jumat, benar-benar lah itu mah. Jadi kayak yang bener emang kisah nyata. Jadi ke kita pun imajinasinya bermain gitu kan. Jadi apa sih podcast itu gitu kan? Sama enggak antara podcast dengan radio? Nah, kita bakalan bahas lah sekarang satu-satu ya. Kalau teman-teman dengerin podcast pertama kali yang saya lakuin ini, mungkin muncul di pikiran teman-teman kalau podcast ya mirip kayak radio lah, tapi sebenarnya agak berbeda. Nah, podcast itu sebenarnya hampir mirip sama kayak radio, tapi ada sedikit perbedaannya. Kesamaannya masalah audio, walaupun sekarang juga ada podcast video kayak di YouTube-nya Deddy Corbuzier yang teman-teman didengerin sekarang mirip banget kayak radio, bener gak? Terus kesamaan lainnya antara radio dan podcast, sama-sama memilih mau dengerin stasiun radio A atau stasiun radio B. Sedangkan di podcast juga sama, perlu milih mau dengerin podcast siapa sama topiknya apa yang diminati teman-teman tentunya ya. Karena banyak banget kategori topik yang bisa didengerin, gak akan habis kalau didengerin semuanya. Jadi sesuaiin sama minat teman-teman. Nah, perbedaan yang mencolok antara keduanya dari tempat mendengarkan. Radio itu harus menggunakan frekuensi tertentu, sedangkan kalau podcast gak perlu frekuensi. Selain itu, podcast tidak memiliki musik dan penyiarnya akan berbicara terus tanpa jeda dari berbagai tema yang macam-macam lah. Nah, sekarang podcast itu menjadi sangat populer di kalangan anak milenial, anak-anak muda, karena ini menurut survei Reuters Institute bersama University of Oxford pada tahun 2019, lebih dari sepertiga orang segala umur di 38 negara mendengarkan podcast. Nah, sekarang yang belum dengerin podcast nih, jangan sampai ketinggalan. Nah, di sini ada asal muasal podcast itu dari mana sih gitu kan? Nah, sebenarnya udah ada dari tahun 2005, mulai berkembang tahun 2007, mulai banyak digunakan dan momentumnya berkembang cepat dari tahun 2011 hingga sekarang.
kalau misalkan teman-teman dengerin atau suka lihat YouTube-nya Deddy Corbuzier, sebenarnya beliau itu berperan mempopulerkan podcast di Indonesia saat ini ya, sehingga jadi booming kembali lah gitu kan. Terus banyak banget para YouTuber yang ngikutin. Podcast itu sebenarnya berasal dari kata iPod broadcasting. Kalau dengerin kata iPod, teman-teman pasti langsung ingat sama mereknya Apple. Ya emang betul sih, walaupun rekaman audio sebenarnya udah ada dari zaman dulu, tapi cara untuk mendapatkan audio podcast, cara berlangganan, terus cara mendownload dan mendengarkannya, itu konsep yang diciptakan oleh Apple. Dari mulai launching iPod, lalu iPhone dan jajarannya, sehingga jauh lebih mudah dan menyenangkan prosesnya bagi konsumen. Ya, Apple memang jago kalau urusan merubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Jadi sehingga kalau misalkan pemakaiannya atau cara pemakaiannya mudah, terus terasa nyaman, mau seberapa mahalnya produk tersebut, pasti para konsumen ngejar-ngejar lah gitu kan. Karena pada saat ini Apple juga, tapi jangan khawatir, podcast sekarang bisa diakses juga dari selain iPhone atau iPod dari Apple, smartphone Android juga bisa. Nah, salah satunya ini pakai Anchor kan. Nah, Anchor ini sih sebetulnya kemudahannya atau kelebihannya, dia satu podcast ini bisa mendistribusikan ke berbagai platform kayak Google Podcast, terus Spotify, terus ya semacam lah. Karena jadi satu kita buat terus bisa didistribusikan ke berbagai macam platform podcast. Oke, saya rasa teman-teman udah cukup jelas dengan gambaran apa itu podcast. Yang penting teman-teman langsung coba deh. Jadi nanti jangan salahin kalau misalkan teman-teman jadi kecantol dengerin podcast. Nah, buat teman-teman yang mau nanya atau request obrolan di podcast, bisa DM di IG @faridnasrullah. Kalau kamu pakai aplikasi Anchor, bisa kirim aja lewat voice message. Nanti kita bakalan ada Q&A yang teman-teman udah tanyain dengan hashtag Ducati dengan episode edukasi teknologi informasi. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay di podcastnya Farid Nasrullah. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Di episode Ducati Edukasi Teknologi Informasi segmen kali ini ngebahas tentang apa sih podcast itu. Dan terakhir dari saya, keterbatasan hanya ada di dalam pikiran kita. Namun jika kita menggunakan imajinasi itu, maka kemungkinan pun menjadi tak terbatas. Saya pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.